Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim dan teman saya bernama Muhammad Alamin. Saya dari kelas 2B Teknik Informatika ingin menjelaskan tentang namanya pengantar jaringan komputer, topologi, oscillator, dan protokol. Dan di sini pertama kami akan menjelaskan namanya topologi. Dan topologi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Amin. Di sini kita masuk di pengertian topologi. Topologi jaringan komputer adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan antara perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Dalam sebuah sistem jaringan, topologi ini menggambarkan struktur fisik maupun logis dari jaringan, artinya menunjukkan bagaimana kabel dan perangkat saling berhubungan serta bagaimana data bergerak dalam jaringan tersebut. Di sini masuk ke jenis struktur dalam topologi. Di sini jenis struktur dalam topologi yaitu ada dua, topologi fisik dan topologi logis. Di sini topologi fisik menggambarkan bagaimana perangkat terhubung secara nyata dengan kabel. Dan topologi logis menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan. Selanjutnya, di sini ada contoh sederhananya. Di sini, bayangkan kamu sedang membangun jalan antara rumah dan satu kompleks. Topologi jaringan itu seperti peta jalan. Ada yang berbentuk lurus, melingkar, berbintang, dan lainnya. Cara kamu menyusun jalan ini akan menentukan seberapa cepat dan mudah kendaraan bisa sampai ke tujuan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis topologi. Jenis-jenis topologi ada 6. Yang pertama yaitu topologi bus. Yang kedua topologi ring yang berbentuk cincin. Yang ketiga topologi star yang berbentuk bintang. Yang keempat topologi mesh. Yang kelima topologi tree yang berbentuk pohon. Yang keenam topologi hybrid. Dan di sini masuk ke jenis-jenis topologi. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, yaitu backbone. Data dikirim melalui kabel tersebut, dan setiap perangkat memeriksa apakah data itu ditunjukkan untuknya. Yang kedua, topologi ring yang berbentuk cincin. Topologi ring menghubungkan perangkat dalam berbentuk lingkaran tertutup. Data mengalir satu arah atau dua arah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga sampai ke tujuan. Selanjutnya masuk jenis-jenis topologi yang ketiga, yaitu topologi star yang berbentuk bintang. Topologi star menghubungkan semua perangkat ke suatu perangkat pusat seperti hub atau switch. Perangkat pusat ini mengatur lalu lintas data di jaringan. Selanjutnya masuk ke yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Hal ini memungkinkan banyak jalur komunikasi sekaligus sehingga lebih ada. Di sini masuk ke jenis-jenis topologi yang kelima, yaitu topologi tree yang berbentuk pohon. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan bus. Perangkat diatur secara tersusun seperti struktur pohon dengan cabang yang menghubungkan beberapa sub jaringan. Selanjutnya masuk yang keenam, yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi jaringan. Biasanya digunakan dalam jaringan yang kompleks dan luas untuk menyesuaikan kebutuhan tertentu. Dan materi
Oscillator akan dijelaskan oleh Abdul Rohim. Baiklah, saya sini akan menjelaskan yaitu oscillator. Oscillator itu dibagi 3 lapisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu oscillator. Oscillator itu kayak panduan bertingkat yang nunjukin bagaimana data bisa dikirimkan dari suatu komputer ke komputer lain dibagi jadi 7 lapisan dari yang paling dekat ke pengguna sampai ke kabel fisik. Ibaratkannya OSI ini kayak proses ngirim surat lewat pos ke pos, ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini ada 3 lapisan OSI layar. Yang pertama physical, 2 data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 prestation, 7 application. Lanjut, yaitu pertama physical, bertanggung jawab untuk perangkat keras fisik seperti lapisan switch dan sinyal listrik. Yang kedua, data link atau lapisan data. Link atau data link layers mengatur komunikasi antara perangkat di jaringan terhubung secara langsung. Ini termasuk pengiriman data frame dan pengendalian akses media. Yang ketiga, network atau lapisan jaringan network. Layar menangani routing atau pengiriman data antara jaringan yang berbeda. Protokol IP adalah contoh dari lapisan ini. Transport. Transport layar memastikan pengiriman data andal, bertanggung jawab, atau mengisahkan data menjadi segmen-segmen. Lanjut, yang ke session. Lapisan session layar bertanggung jawab atas pembukaan, pemeliharaan, penutupan sesi komunikasi antara dua perangkat. Lanjut, prestation. Lapisan prestation atau layer menangani enkripsi, kompresi, dan konversi data agar dapat dimengerti oleh perangkat yang berbeda. Lanjut, yang terakhir adalah application. Lapisan aplikasi layar ini adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi seperti protokol HTTP untuk web browsing atau protokol SMTP untuk email. Modi OSIL membantu dalam memahami dan merancang jaringan dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda ke dalam lapisan-lapisan yang dapat diimplementasikan secara terpisah. Lanjut, yaitu materi protokol. Di sini saya akan menjelaskan dengan teman saya, yaitu Muhammad Alamin. Oke, kita masuk ke pengertian protokol. Protokol jaringan adalah aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam suatu jaringan. Protokol ini memastikan data bisa dikirim, diterima, dan dimengerti dengan benar oleh kedua pihak. Oke, kita masuk ke jenis-jenis protokol. Yaitu protokol ada 9. Yang pertama yaitu TCP. Ya, biasa dipanggil Transmission Control Protocol. Yang kedua IP. Biasa dipanggil Internet Protocol. Yang ketiga HTTP. Biasa dipanggil Hypertext Transfer Protocol. Yang keempat HTTPS. Biasa dipanggil HTTP Secure. Yang kelima FTP. Biasa dipanggil Transfer Protocol. Yang keenam SMTP. Biasa dipanggil Simple Mail Transfer Protocol. Yang ketujuh POP3, biasa dipanggil Post Office Protocol V3. Yang ke-8 IMAP, biasa dipanggil Internet Messenger Access Protocol. Yang ke-9 UDP, biasa dipanggil User Datagram Protocol. Oke, lanjut ke jenis-jenis protokol. Yang pertama yaitu TCP. TCP adalah protokol yang bertanggung jawab untuk memastikan data dikirim secara teratur, lengkap, dan tanpa kesalahan.
Data dibagi menjadi bagian kecil seperti paket, lalu dikirim, lalu disusun kembali di sisi penerima. Contoh pengguna membuka website, lalu dikirim file. Yang kedua yaitu IP. IP digunakan untuk mengatur alamat pengiriman dalam penerima data. Protokol ini menentukan kemana data harus dikirim melalui jaringan. Contoh seperti perangkat di internet memiliki alamat IP. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis protokol yang ketiga, yaitu HTTP. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web. Ini mungkin browser dalam server bertukar informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan lain-lain. Contohnya saat membuka website seperti Google atau YouTube. Yang keempat yaitu HTTPS. HTTPS adalah versi aman dari HTTP. Data yang dikirim antara pengguna dan server akan didekripsi sehingga mudah disadap. Contohnya saat login ke akun atau belanja online. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Abdul Rohim. Oke, lanjut ke jenis-jenis protokol. Di sini akan menjelaskan 5 sampai 9. Yang lanjut ke 5 yaitu FTP atau File Transfer Protocol. FTP ini digunakan untuk mengirimkan dan mengambil file dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan, biasanya server, contohnya upload file ke website. Nah, lanjut ke 6, SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Digunakan untuk mengirim email dari mengirim ke server email menerima, contohnya saat kamu mengirim email lewat Gmail atau Outlook. Lanjut ke 7, POP3 atau Post Official Protocol F3. POP ini digunakan untuk mengambil email dari server ke komputer. Setelah diunduh, biasanya email dihapus dari server. Cocok untuk menggunakan yang ingin membaca email secara offline. Nah, lanjut ke 8, yaitu IMAP atau Internet Message Access Protocol. IMAP juga digunakan untuk mengakses email dari server, tapi berbeda dari POP3 tadi, email tetap disimpan di server, jadi bisa diakses dari banyak perangkat, cocok untuk menggunakan email di banyak perangkat HP, laptop, dan lain-lain. Dan terakhir yaitu 9, UDP atau User Datagram Protocol. Adalah protokol mengirim data yang lebih dari TCP karena tidak memeriksa urutan atau kesalahan data untuk menggunakan streaming video, pengalihan suara, dan game online. Dan sini yang terakhir itu kesimpulan. Jadi topologi menunjukkan bentuk jaringan dan oscillator menjelaskan alur data dan protokol adalah aturan komunikasinya. Semua ini saling mendukung agar jaringan berjalan lancar dan efisien. Nah, oke, baik, sampai situ aja penjelasan kami tentang jaringan komputer, topologi, oscillator, dan protokol. Nah, lebih kurang jika ada perkataan yang salah, mohon dimaaf. Dan di sini kami berdua sama-sama belajar tentang jaringan komputer. Mungkin sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.